Ya, pertama-tama, Assalamualaikum, Habib ya. Bagaimana cara melayani suami? Mbok. Pertanyaannya dorong-dorong wis oh iya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bagaimana cara melayani suami? Boleh. Emang sama kita harus berkudu ya penting. Layain kok penting. Angel temen iki. Kita mau. Bagaimana cara melayani suami ketika istri berhalangan haid? Ono lawang sampe cepit no titik. Bagaimana ketika istri berhalangan, solusi untuk melayani suami? Nah, sekalian pikir dulu. Bagaimana hukumnya menolak permintaan suami karena kondisi istri capek atau sakit? Itu sampai ngerangkum. Kongkon tuku ta ya apa ngene. Ka tuku iku obat, ben obat CTM nang turu. Ngono lho, sampeyan iki kirane aku ora. Jadi begini, itu termasuk manfaat daripada anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau anjuran Allah di dalam Al-Quran, masna wa sulasa wa ruba. Termasuk anjuran Islam bagaimana seseorang itu diperintahkan, dianjurkan untuk kawin lebih dari satu, nikah 2, 3 atau 4. Kenapa begitu? Karena istri itu ada tanggal merahnya, ada tanggal merahnya. Sehingga ketika istrinya lebih daripada satu, maka bisa dengan yang Tepuk tangan aku. Ya, itu termasuk daripada fungsional poligami di dalam Islam. Untuk menjaga apa? Menjaga syahwat seorang suami. Karena ketika seorang suami itu syahwatnya sudah memuncak, kemudian istri tidak melayaninya, maka dikhawatirkan suami itu lirik kanan kiri, akhirnya lirik tanggane. Ya, khawatir untuk terjadi maksiat. Sehingga sebagian orang alim itu mengatakan termasuk istri yang solihah adalah yang mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Arai merono ngajakno. Sik aku sumu boleh nih. Sampai nek ngomong nikah ngaji aku meringet biasanya. Sehingga itu termasuk fungsional daripada menikah lebih daripada satu. Karena memang apalagi seorang suami itu ya keperluan respeknya untuk muncul lagi keinginan seperti itu, jaraknya kadang juga tidak jauh. Makanya termasuk fungsi daripada poligami itu agar terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan syahwatnya. Tujuannya menikah juga adalah itu, ya, adalah untuk ghaddul basar, untuk memejamkan mata daripada maksiat, agar suaminya terjaga daripada maksiat. Namun itu bagi istri yang kuat. Kalau suaminya kawin lagi, ya, dan mampu suaminya menikah lagi, maka silahkan, perbolehkan. Kalau memang mampu. Kalau memang tidak mampu, seperti pengajian-pengajian sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, kalau memang si istri tidak mampu suaminya untuk menikah lagi, silahkan menolak. Tapi ingat, tetap tolak dengan tata krama yang sopan, yang baik. Gak boleh kamu marah, bentak-bentak suami hanya karena suami akan beribadah. Karena itu bagaimanapun juga, suka gak suka itu adalah ibadah. Kalau kamu melawan suami dengan suara yang keras terhadap suami saat akan beribadah, maka itu merupakan hal yang mungkar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang yang baik kepada suaminya, apa kekurangan saya? Kok sampai kamu mau kawin lagi? Apakah saya belum cukup memuaskan buat kamu? Ya kan? Apa yang kurang dari saya akan perbaiki. Ya, kamu pengen saya langsing lagi, saya bakal fitness. Kamu kepengen saya punya kulit lebih putih, saya akan perawatan. Yang pasti
Apa hajatnya kamu agar kamu gak nikah lagi? Kenapa? Karena saya gak mampu. Kalau sampai kamu menikah lagi, saya gak bisa dibagi. Misalkan begitu. Silahkan. Tapi ingat, tata krama, adab kepada suami tetap harus diunggulkan. Lalu ketika sudah, ya sudah, saya gak mau kawin, ya, tapi kamu harus selalu mengiyakan setiap kali saya ada hajat untuk ke atas kasur misalnya. Kemudian ketika seorang istri itu berhajat, ya, itu mana pertama? Ketika berhalangan, jangan sampai dibiarkan suaminya itu meninggalkan kamu, kemudian syahwatnya masih dalam keadaan memuncak. Suami datang kepada kamu, kemudian kamu dalam keadaan mens atau dalam keadaan haid, jangan biarkan suami meninggalkan kamu, kemudian maaf, belum keluar maninya. Cendut-cendut. Paham ya? Kenapa begitu? Di saat itu seorang suami masih tinggi-tingginya syahwatnya. Kamu sebagai seorang istri harus mencari solusi. Gimana caranya? Sehingga ulama memperbolehkan dengan cara yang lainnya. Faktu harsakum anna syi'tum. Dalam Al-Quran dikatakan, datangilah kebunmu itu dari segi apapun sesuka kamu. Masa gak tahu? Sumpah. Udah pura-pura goblok. Asli gak paham. Goblok beneran. Ladang ngomong ladang. Ya. Jadi perempuan itu, istri kita itu adalah ladang yang kita diperbolehkan untuk mendatanginya. Ya. Ketika sudah tidak bisa didatangi, datangi dengan cara yang lainnya. Ya, cari jalan yang lainnya. Makanya mengeluarkan Allah, pembahasan ini kok paling ini. Ya, bisa dengan cara yang lainnya. Haram ketika seorang laki-laki itu onani, tapi tidak haram ketika dengan tangan istrinya. Paham ya? Kenapa begitu? Untuk meredah syahwatnya yang sedang memuncak. Karena itu bahaya. Makanya kadang seorang istri yang tidak pandai akan hal itu, suaminya ada memuncak syahwat, kemudian dibiarkan syahwatnya masih memuncak. Nah, di saat-saat itulah rawan. Mudah suamimu itu untuk menoleh ke perempuan yang lain, ngelirik perempuan yang lain. Naudzubillah, kalau sampai di saat itu ada perempuan yang memang datang ke dia, memberikan kesempatan kepada dia, maka bukan tidak mungkin kalau sampai suamimu misalkan imannya tidak sedang stabil, maka bukan tidak mungkin suamimu akan kecantol kepada perempuan yang lainnya. Sehingga ada solusi yang lainnya. Bisa ya begitulah, yang pandai sudah, tidak perlu saya perinci ya. Iya. Bagaimana hukumnya menolak permintaan suami karena kondisi istri capek atau sakit? Boleh. Kalau seorang istri capek, sakit, itu termasuk udzur syar'i. Haid, nifas, ya, kemudian sakit, kemudian capek yang sekiranya kalau misalkan dilanjutkan bakal menjadi sakit, ya. Kalau cuma sekedar capek, tapi kalau misalkan tidur selesai, ya layani dulu suaminya, ya layani dulu suaminya. Kalau misalkan capekmu, misalkan aku cek ngeladeni bakal loro, baru pamit nang bojomu, ya. Kenapa begitu? Efeknya akan menjadi sakit. Kemudian kalau sakit nanti akhirnya terbengkalai. Saya ngerawat anakmu gak bisa, bersihkan rumah gak bisa, masak gak bisa. Sehingga sabar dulu mas, ditunda sampai besok pagi. Tak ngobe baramek bengi iki, penggergesku hilang, menisu lanjut eng. Ya, bisa begitu. Itu termasuk solusinya. Walhasil selama udzur syar'i boleh dan tidak dosa bagi seorang istri. Tapi alangkah baiknya di saat kamu tertimpa udzur syar'i, usahakan semampumu untuk tidak mengecewakan suamimu. Agar apa? Syahwatnya tetap terendam. Syahwatnya tetap tidak memuncak. Cendut-cendut. Begitulah. Wallahu a'lam. Yang pandai ya. Jadi istri yang pandai. Kenapa begitu, men ya? Pak Raden, kenapa begitu? Karena saat seorang istri itu menolak suaminya, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat
sampai dia melayani suaminya lagi. Makanya seorang perempuan itu mempunyai kewajiban itu cuma satu, melayani suami di atas ranjangnya. Saya sudah sering katakan, istri gak wajib cuci piring, gak wajib bersih rumah, gak wajib masak, bahkan menyusui anaknya pun gak wajib. Yang wajib cuma melayani suami di atas ranjangnya. Sehingga ketika seorang istri itu menolak, maka dia pasti dilaknat oleh malaikat. Rumah itu akhirnya hilang berkahnya. Kenapa? Karena dilaknat oleh malaikat. Wallahu a'lam. Sampai rumah Bu nggih. Engko nek bojone langsung njaluk ya ora dhewe sampean. Bocah naten to.